Firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang Pemberitaan Injil Peter Yoksan dengan tema Paskah Pamungkas. Kepada hambanya dipersilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membacakan dari perikop 188 dari Injil Tuhan Yesus, Paskah terakhir yang digabungkan dari Injil Lukas pasal 22, Matius 26, dan tadi Markus pasal 14. Silakan disimak pembacaan firman Tuhan. Maka tibalah hari pertama atau masa hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih anak domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah untuk kita supaya kita makan." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya atau perjamuan Paskah untuk kamu?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan katakanlah kepada tuan rumah itu, pesan guru, kesempatanku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Guru bertanya kepadanya, "Di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?" Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruang atas yang besar, yang sudah lengkap. Di situ kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka atau kedua murid itu, dan setibanya di kota, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Ketika tiba saatnya, setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia memperoleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta kekal dalam kerajaan sorga, Allah Bapa yang telah mengabdopsi kami menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami dapat duduk di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kiranya Roh-Mu menolong kami untuk memahami, bahkan mengaplikasikan firman-Mu, sehingga nama-Mu, nama Tuhan Yesus dan nama Roh Kudus dimuliakan. Kami sadar kami yang terbatas, Engkau tidak terbatas. Kami orang berdosa, firman-Mu kudus, mohon Engkau mengampuni semua dosa kami. Dengan darah Kristus hapuskanlah semua pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, perjamuan makan untuk orang Yahudi itu merupakan satu acara di mana kedua pihak yang terlibat dalam perjamuan makan itu mengadakan perjanjian. Nah, perjamuan Paskah ini adalah perjamuan makan malam. Bukan hanya makan malam seperti kita makan jam 6, tetapi makan malam setelah jam 6 petang, yang dalam bahasa Inggris disebut supper. Nah, istilah zaman sekarang disebut Lord's Supper. Kita mengatakan perjamuan kudus, sesungguhnya adalah perjamuan Tuhan. Bukan hanya kudus, tapi itu adalah perjamuan yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Nah, malam ini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus selalu taat kepada hukum Taurat. Selalu taat. Tidak pernah Tuhan Yesus tidak taat kepada hukum Taurat.
Nah, perayaan Paskah itu satu-satunya perayaan yang paling ramai di antara orang-orang Yahudi. Nah, kenapa begitu? Karena semua orang Yahudi, kalau kita membaca dalam Ulangan 16, mari kita buka lagi firman Tuhan. Ulangan 16 pasal 16 ayat juga 16 dan 17. Di situ ada ketentuan hukum Taurat yang mengharuskan semua laki-laki dewasa yang berusia 12 tahun harus ke Yerusalem merayakan 3 hari raya yang saya sebut sebagai 3P: Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. 3 kali 1 tahun setiap orang laki-laki, yaitu yang sudah berusia 12 tahun di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yaitu di Yerusalem, yakni pada hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah, dan pada hari raya 7 minggu Pentakosta, dan pada hari raya Pondok Daun janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi kalau kita berkebaktian tidak boleh tidak memberikan persembahan. Makanya kalau ada pendeta berdoa, berkatilah tangan-tangan yang tidak memberikan persembahan, itu doa yang menyalahkan firman Tuhan. Paham? Setiap kita yang bisa makan 3 kali sehari pasti punya uang persembahan. Tidak boleh datang dengan tangan kosong. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, ini perintah berlaku untuk Tuhan Yesus karena dia orang Yahudi. Mari kita lihat dalam Lukas pasal 2. Tuhan Yesus pada usia 12 tahun, Lukas 2:41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus, di sini Maria ibunya dan bapak angkatnya Yusuf, pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ayat 42, Lukas 2:42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi Tuhan Yesus sejak 12 tahun dia sudah mengikuti ibu kandungnya Maria dan Yusuf dan juga adik-adik tirinya berjalan kaki dari Nazaret ke Yerusalem. Makanya orang Kristen kalau ada kebaktian penting dia di gereja loh. Nggak ada cerita saya absen karena apa, nggak ada. Itu berdosa. Paham ya? Apalagi hamba Tuhan ya, setiap kebaktian harus hadir dalam kebaktian. Tak boleh tidak, tanpa boleh ada alasan. Nah, Yesus 12 tahun jalan kaki. Kamu bayangkan ya, dari Nazaret ke Yerusalem itu 12 hari loh jalan kaki. Dia kalau kita hitung perayaan Paskah sejak dia 12 tahun sampai dia disalib 33,5 tahun, berapa kali dia sudah merayakan Paskah? Nggak main-main loh. Setiap bulan kita berdoa puasa. Kamu kalikan saja dari 2005 sampai sekarang doa puasa kita sudah berapa kali. Tapi saya tahu ada beberapa orang malas berdoa puasa. Tuhan lebih tahu lagi. Karena itu rela. Nah, kalau Paskah ini wajib, kalau kita kurangi 34 tahun dengan 12 tahun, Tuhan Yesus tuh 22 kali ke Yerusalem jalan kaki dari 12 tahun sampai 30 tahun, 31 tahun sampai sebelum dia disalib. 1 kali jalan 12 hari pergi, 12 hari pulang. 24 hari lu. Padahal keluarga Yusuf bukan keluarga yang kaya, meninggalkan pekerjaan 12 hari untuk merayakan Paskah. Orang Kristen zaman sekarang tutup toko 1 hari 1 minggu saja sudah susah, sangat sontoloyo. Mereka meninggalkan pekerjaan 1 bulan, meninggalkan rumah kebaktian KMT 1 jam saja loh. Banyak orang beralasan gak mau datang. Malu kita sama Tuhan Yesus. Paham? Setiap kali kebaktian pengurus harus tanya-tanya, kamu datang gak? Kenapa gak mau datang? Sepertinya kita ngemis-ngemis orang ke kebaktian. Kamu pikir Tuhan senang? Tuhan sangat marah sama kita. Bertobatlah. Kalau enggak, Tuhan akan menghakimi dan menghukum. Nah, kita melihat ya Tuhan Yesus taat Taurat. Dia pada saat Paskah yang terakhir di sini,
Kenapa disebut Paskah terakhir? Karena Paskah sebelumnya adalah seremoni untuk menunjukkan Paskah yang akan diikuti oleh Tuhan Yesus. Paskah terakhir ini terjadi pada bulan Nisan dalam kalender orang Israel, tanggal 14. Ketentuannya adalah sebelumnya anak domba Paskah itu disembelih pada tanggal 14 Nisan. Jadi tanggal 30 Nisan mereka harus mengambil anak domba yang usianya 1 tahun, disimpan di rumah, karena itu seperti yang memelihara anjing atau kucing yang bisa tinggal di rumah, dan diperiksa bahwa anak domba itu tidak cacat. Maka pada malam Nisan 14 anak domba itu harus disembelih dan darahnya dioleskan di tiang pintu, di ambang pintu, supaya Paskah. Apa artinya Paskah? Paskah itu artinya kalau kematian datang menjumpai manusia di muka bumi, khususnya yang ditarget pada saat itu adalah yang namanya putra sulung, putri sulung. Maka kalau ada darah anak domba di ambang pintu, maka anak sulung baik dari binatang, manusia yang di rumah, di penjara tidak mati. Itu namanya Paskah. Tapi nanti Paskah target terakhir semua manusia. Kalau tidak ada darah anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia, maka semua manusia akan mati. Makanya Paskah dalam perjanjian lama, ada ahli teologi yang mencoba melihat, ternyata ada 7 Paskah yang sangat spesifik. Nah, Paskah pertama Keluaran 12, sebelum mereka keluar dari Mesir, karena mereka sudah dijajah 400 tahun. Itulah Paskah. Paskah artinya kalau darah anak domba sudah membasuh dosa kita, kita itu sudah Paskah terhadap dosa dan kematian. Itu penting loh. Sebelum kamu percaya Yesus, pasti kamu diperbudak oleh dosa. Tapi setelah kamu percaya Yesus sungguh-sungguh, kamu bisa meninggalkan perbudakan akan dosa. Memang kita sudah percaya Yesus, ya, masih bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak akan melakukan dosa dengan sengaja ataupun dengan berkebiasaan. Jadi Paskah yang pertama terjadi pada tahun Tuhan sebelum Masehi, yaitu sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, pada abad 1445 sebelum mereka keluar dari Mesir, Keluaran 12. Nah, Paskah signifikan kedua itu terjadi pada saat mereka sudah keluar dari Mesir. Mereka sekali lagi merayakan Paskah di kaki Gunung Sinai. Itu tercatat dalam kitab Bilangan, ya, pasal yang ke-9. Kemudian Paskah signifikan ketiga, generasi yang merayakan Paskah sebelumnya sudah mati semua karena mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Semuanya ya dimatikan di padang gurun tuh. Generasi baru yang memasuki tanah perjanjian mau merayakan Paskah, tapi ternyata apa yang terjadi? Mereka tidak bisa merayakannya karena belum disunat. Maka Yosua diperintahkan Tuhan menyunat semua orang Israel. Apa yang terjadi? Waktu mereka disunat, itu ternyata kulit khatannya itu menggunung, menggunung. Mereka 3 hari tidak bisa berbuat apa-apa karena terjadi pembengkakan dan sebagainya. Setelah itu baru mereka merayakan Paskah. Bilangan pasal 9, sekarang Yosua pasal 5. Nah, setelah itu di zaman Raja Hizkia, dia merayakan Paskah di 2 Tawar 30. Kenapa dia merayakan Paskah? Karena telah beratus-ratus tahun 10 suku di utara tidak bisa merayakan Paskah. Karena raja mereka raja yang jahat. Ya, raja yang jahat tidak mengizinkan 10 suku di utara untuk datang ke Yerusalem merayakan Paskah. Jadi begitu kerajaan utara itu diruntuhkan oleh musuhnya, Raja Hizkia langsung ya menghimpun semua orang Israel merayakan Paskah di 2 Tawarik pasal 30. Nah, Paskah signifikan yang berikutnya, yaitu yang kelima, itu pada saat Raja Yosia. Dia mengadakan reformasi loh. Kamu bayangkan ya, suatu bangsa yang sudah sangat terpuruk, tiba-tiba ada raja yang mereformasi, tapi sudah terlambat. Kelihatannya ada reformasi, tapi secara lahiriah, secara batinia, rohanian tidak ada reformasi. Dia mengadakan Paskah di dalam 2 Tawarik pasal 35. Itu Paskah signifikan kelima. Nah, Paskah signifikan yang ke-6 itu terjadi di zamannya Ezra. Mari kita buka kitab Ezra. Karena mereka sudah dibuang ke Mesir, dibuang ke Babel selama 70 tahun. Kamu bayangkan ya,
70 tahun mereka tidak pernah merayakan Paskah, dan pada saat mereka kembali dari pembuangan, mereka merayakan Paskah. Kalau kita buka dalam kitab Ezra, ya, pasal yang ke 5. Pasal kelima mereka kembali, ya, pembangunan Bait Allah dilanjut. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam kitab Ezra, mereka melakukan Paskah, ya, pada saat mereka kembali ke Mesir, itu sudah di pasal 9. Ya, mereka mengadakan Paskah sehingga orang Israel yang tiba di Yerusalem mempunyai kesempatan merayakan Paskah signifikan yang ke berapa? Ke-6. Ya, jadi di dalam kitab Ezra ini kita melihat bagaimana, ya, Tuhan mengizinkan di Ezra 6 ayat 13 sampai 22 mereka merayakan Paskah setelah pulang dari pembuangan. Jadi sudah 6 kali Paskah yang signifikan. Nah, Paskah signifikan yang ke-7 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus taat Taurat, karena semua muridnya tahu Tuhan Yesus selalu merayakan Paskah bersama-sama muridnya. Ini kali yang keempat. Ya, dia mulai melayani sudah 1 kali Paskah. Tahun kedua dia melayani 2 kali Paskah. Paskah ketiga mereka bersama-sama juga di Yerusalem. Ini Paskah yang terakhir. Nah, kalau kita baca dalam pembacaan tadi, itu ada kata-kata dari murid-muridnya yang bertanya pada Tuhan Yesus, "Di manakah engkau mau kami mempersiapkan perjamuan makan malam Paskah?" Ini terjadi di kota Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus tidak punya tempat di Yerusalem. Dia mengatakan kepada muridnya, khususnya yang tadi kita baca, itu adalah Yohanes dan Petrus, ya. Mereka harus pergi ke kota Yerusalem, dan pada saat mereka pergi ke kota Yerusalem, Tuhan Yesus memberikan pelajaran kedua adalah tanda. Ya, pertama Taurat ditaati, yang kedua tanda diberikan. Nah, tandanya apa? Petrus dan Yohanes diminta pergi ke Yerusalem, dan di sana mereka akan berjumpa dengan satu laki-laki. Dalam bahasa Indonesianya memang tidak disebut, ya, orangnya itu laki-laki atau perempuan, tapi dalam bahasa Inggris kelihatan betul, ya, man, seorang laki-laki, dan khusus laki-laki ini membawa kendi. Nah, ini yang luar biasa, ya. Biasanya perempuan yang membawa kendi. Kalau kamu lihat dalam Yohanes 4, ya, perempuan pergi dengan kendi membawa air. Kenapa sekarang ada laki-laki? Nah, ini sebagai tanda. Tanda ini Yesus berikan kepada 2 muridnya, dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dan Yohanes, "Kalian berdua ikuti orang itu. Sampai di rumahnya, baru kamu temui tuan rumahnya dan katakan kepada tuan rumahnya bahwa Tuhan Yesus ingin meminjam tempatmu untuk makan malam Paskah." Dan memang saja rumah yang mereka ikuti ternyata rumahnya besar, ya. Kenapa dia sebut besar? Karena zaman dulu punya rumah bertingkat itu termasuk orang yang punya uang. Dia punya rumah bukan hanya lantai 1, tapi ada yang disebut ruang atas. Nah, seperti kita ada di ruang atas, ini sebenarnya tidak persis ruang atas, ya. Kalau ruang atas artinya lantai 1 dan lantai dasar dan lantai 2, ya. 2 tingkat, ya. Kalau ini sudah tingkat ketiga. Disebut dalam bahasa Inggrisnya itu upper room, ya, upper room. Nah, kita tahu, ya, di ruang atas ini terjadi hal-hal yang sangat bersejarah dalam kekristenan. Mereka bukan hanya makan Paskah di situ, Yesus di situ, ya, berdoa untuk muridnya. Yesus di situ juga mencuci kaki dari muridnya. Nah, jadi di ruang atas ini terjadi banyak peristiwa. Nah, waktu kita memulai sekolah Alkitab dari tahun 2006 bulan Januari, sekolah Alkitabnya nggak punya nama, ya. Seperti sekolah Alkitab Tuhan Yesus nggak ada namanya. Kalau kamu kuliah kan ada nama institusi tempat kamu kuliah, kan? Ya, walaupun tidak ada tempatnya, ya, disebut ada namanya. Seperti saya ingat tahun 80-an waktu Presiden Soeharto mendirikan Universitas Terbuka. Itu nggak ada kampusnya tuh, hanya ada buku, ya, karena yang belajar dari seluruh Indonesia. Ada namanya. Tapi waktu Yesus, ya, belajar dengan muridnya, kamu tanya, ya, sekolah Alkitab kalian apa namanya? Nggak tahu. Nah, baru, ya,
sudah belajar bertahun-tahun di ruang atas ini. Ya, waktu kami belajar pertama tuh nggak ada AC loh. Murid yang paling rajin tuh Akyong sama Ango. Ya, mereka tidak pernah absen boleh dikatakan kecuali sakit. Ya, sayang sekali mereka sekarang sudah tidak bersama kita. Nah, apa yang terjadi? Tidak ada AC. Kalau pada saat ada asap ya, wah, kita sampai bagaimana? Kebingungan belajar. Bahkan kita pernah pindah kelas malamnya di lantai 4 di situ. Karena di situ ada AC kecil. Di sini tidak ada AC. Nah, AC yang ada ini adalah dari Haruna Permai loh. Bukan AC yang dibeli khusus untuk sekolah Alkitab ini. Dan baru kita sadar ini ruang atas. Dan saya punya satu buku itu yang disebut Upper Room ya, dari Rai, seorang hamba Tuhan yang terkenal di Inggris, dan dari situlah dinamakan Sekolah Tinggi Alkitab Ruang Atas atau Setara. Ya. Jadi kita lihat di sini Yesus memberikan tanda. Ini pelajaran kedua ya. Pelajaran ketiga, murid Yesus taat kepada perintah Yesus. Ini penting loh. Waktu Yohanes dan Petrus pergi ke kota itu, mereka sudah diberi tempat, tetapi bukan tempat yang ya betul-betul bisa langsung dipakai, karena mereka selain melihat tempat itu siap, ada hal yang perlu mereka siapkan. Apa itu? Perjamuan makan malam Paskah harus ada 3 elemen yang mereka harus siapkan. 1, anak domba Paskah. Harus dibeli kan? Pasti tersedia banyak di Yerusalem. Nggak susah membelinya. Kita nggak tahu mereka beli berapa anak domba Paskah ya, karena jumlah mereka 12 orang bersama Yesus 13 orang. Ya, kalau 1 ekor anak domba kemungkinan tidak cukup. Nah, anak domba itu harus disimpan di rumah itu selama 4 hari. Ya, dibuktikan tidak cacat celah, pada malam ya Nisan 14 disembeli, langsung dipanggang ya. Dagingnya harus dimakan semua. Kalau ada sisa, tulangnya tidak boleh dipatahkan, semuanya harus dibakar habis. Itulah anak domba Paskah. Itu yang pertama mereka harus siapkan. Yang kedua, mereka harus siapkan roti tidak beragi ya. Kenapa roti tidak beragi? Karena roti tidak beragi ini melambangkan nanti tubuh Yesus yang tidak ada dosa. Nah, sedangkan mereka tentunya sekarang kalau kita lihat memiliki tambahan, yaitu anggur ya. Anggur ini kenapa Yesus buat spesifik? Karena anggur ini nanti akan melambangkan kita tidak lagi perlu menyembelih anak domba Paskah, tapi kita memiliki cawan yang di dalamnya ada air anggur yang melambangkan darah Yesus yang menghapus dosa seluruh dunia. Jadi kita lihat di sini persiapan itu dilakukan oleh Petrus dan juga Yohanes. Nah, setelah mereka sampai ke ruang atas pada Nisan tanggal 14 malam, Yesus duduk dan makan bersama-sama mereka dengan seluruh rasulnya. Yesus kemudian mengucapkan kalimat, aku sangat rindu loh, bukan hanya rindu, tapi sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Karena Paskah ini Paskah puncak. Tadi saya katakan ada 7 Paskah signifikan. Pertama di Mesir, di Sinai, kemudian di Gilgal ataupun di dalam tanah perjanjian zamannya Raja Hizkia, Raja Yosia, kemudian zamannya Ezra. Nah, inilah Paskah signifikan yang ke-7. Kenapa ada 7 kali Paskah? Karena kita tahu ya, kutuk untuk manusia itu juga 7 tingkat, 7 hal. Yang pertama, ular dicabut kakinya. Wanita kalau hamil susah, melahirkan sakit, bahkan ada yang mati. Ya, seperti yang kami saksikan waktu pemakaman Yohanes, di sebelahnya ada Monica, dia melahirkan di anugerah bunda, karena dokternya tidak datang-datang, dia tidak bisa melahirkan, dia mati dan anaknya mati. Yang ketiga, laki-laki harus bekerja sampai berkeringat baru bisa menafkahi diri dan keluarga. Yang keempat, yaitu tanah ya, tidak lagi bisa otomatis tumbuh makanan untuk kita. Yang tumbuh otomatis adalah semak belukar, harus kita bersihkan baru kita bisa tanami. Yang kelima, manusia satu hari pasti mati ya kan, seperti Nyonya Agus Daulat, siapa sangka dia itu
sudah dipanggil pulang. Ya. Sebelumnya kan sehat-sehat kelihatannya datang ke kebaktian. Satu hari manusia harus dicabut nyawanya. Kemudian setelah itu apa? Kutuk keenam, bahasa. Ya kan, di Menara Babel. Susah sekali manusia belajar bahasa, bukan? Yang ketujuh, kalau manusia tidak menerima kutuk Yesus disalib, salib Yesus itu kutukan, maka orang itu akan dikutuk selama-lamanya dalam danau api. Tapi kalau kita menerima ya Paskah terakhir yang pamungkas ini, maka kita dibebaskan loh dari segala kutukan dosa. Jadi ini penting sekali ya, kita yang sudah percaya Yesus, kita mengalami satu hal yang tidak bisa disangkal, yaitu kita dulu menjadi budaknya dosa. Perbudakan ini sekarang terjadi loh. Bagaimana sekarang iblis memperbudak manusia? Lewat HP, lewat lagu, lewat hobi, nah ya kan, bermacam-macam, atau lewat harta benda. Hidupnya hanya untuk cari uang, cari uang, cari uang, ya. Hidupnya hanya cari popularitas dan sebagainya. Itu semua adalah perbudakan loh, sadar tidak sadar. Nah, bagaimana kita bisa lepas dari semua perbudakan itu? Disebut Paskah. Yesus harus melepaskan kita, dan kita lihat ya murid-muridnya, mereka dilepaskan ya dari karakter mereka yang jelek. Kamu jangan bilang ya semua orang Kristen itu karakternya baik, semua hamba Tuhan karakternya baik. Banyak hamba Tuhan tuh harus dididik ya, ditunjuk ini itu, baru dia bisa menjadi lebih baik. Khususnya di sekolah Alkitab kelihatan karakter-karakter dari anak-anak sekolah Alkitab. Banyak yang nggak baik. Makanya dari alumni sekolah Alkitab, kalau ada 50% yang tetap bisa jadi hamba Tuhan itu sudah bagus loh. Kurang dari 50%. Banyak yang sekolah Alkitab setelah itu keluar nggak jadi hamba Tuhan dan sebagainya. Banyak ya yang pertamanya rajin. Tadi saya bilang Akyong kan dulu rajin. Gara-gara 30 juta kena pecat. Ya kan? Hanya hal seperti itu. Makanya tidak menjamin ya murid-murid Yesus ini, kalau mereka tidak dipaskakan Yesus, mereka semuanya bisa gagal seperti Yudas. Petrus, kamu lihat kan? Omongnya besar. Kalau orang banyak ngomong biasanya isinya itu cetek. Kamu kalau ketemu orang ya, kalau dia banyak mulutnya koar-koar, itu biasanya isi dari otaknya dangkal. Petrus tuh orangnya seperti itu. Mulutnya maju dulu sebelum dia bagaimana berpikir dengan jernih. Dia berkata pada Yesus, kalau semua orang meninggalkan Yesus, dia tidak takut masuk penjara dan mati. Akhirnya Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Semua murid di situ bertengkar, siapa yang paling besar? Tidak ada satupun yang mau mencuci kaki dari murid-murid yang lain, sehingga Yesus yang mencuci kaki mereka. Bayangkan ya, itulah Paskah untuk mereka penting, karena Yesus yang sudah mati untuk mereka nanti membebaskan mereka ya dari karakter-karakter mereka yang tidak baik. Yesus mengatakan, aku rindu makan Paskah ini sebelum aku menderita, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan lagi makan sampai ia, ya Paskah ini memperoleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Jadi Paskah ini ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah ada 2 hal. Satu, orang berdosa harus cepat bertobat sebelum Yesus datang untuk menghakimi dan menghukum. Bertobatlah kamu semua, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah sekarang kita bertanya, kerajaan Allah sudah datang belum? Jawabannya yes, but not yet. Kok bisa ya? Sudah, tetapi belum. Sudah. Untuk orang percaya, kerajaan Allah sudah di muka bumi. Seperti sekarang kita berkumpul, ini adalah suasana dalam kerajaan Allah. Kita menyanyi memuji Tuhan, kita membaca dan belajar firman-Nya, itu adalah suasana dari kerajaan Allah. Tetapi kenapa dikatakan akan digenapi dalam kerajaan Allah? Itu artinya waktu Yesus datang kedua kali, setelah Yesus disalib, dia dikubur, dia bangkit, dia menampakkan diri, dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sampai ya dibuat musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Dia adalah raja.
Saya sudah katakan di Mesir, setiap Firaun di sepatunya ada nama-nama dari musuhnya. Ya, misalnya Pak Jokowi punya musuh. Siapa musuhnya? Antitesisnya Jokowi, Anies Baswedan, namanya di situ. Kenapa? Waktu Anies jadi gubernur, semua program Pak Jokowi nggak dilanjut. Kurang ajar nggak orang ini? Ya kan? Mungkin sekarang termasuk Surya Paloh yang mencalonkan Anies. Ahok kawannya Pak Jokowi, ya, semua programnya Pak Jokowi Ahok lanjut. Keruk sungai, Ahok keruk. Paham nggak? Jadi musuh-musuh dari orang politik ada di mana? Kaki sepatunya. Nah, kalau kita lihat di sini, Yesus nanti kalau datang, dia akan mengalahkan semua musuhnya, orang yang tidak mau percaya pada dia, termasuk dosa, termasuk kematian, termasuk roh jahat, termasuk iblis. Semua dikalahkannya. Jadi waktu Yesus mengalahkan semua musuhnya, dia nggak perlu punya senjata, yang tadi pagi saya katakan. Tidak perlu punya nuklir, tidak perlu punya tank, tidak perlu punya infanteri, Kopassus, nggak perlu. Dia hanya menggunakan dua elemen untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Yang pertama, pasukan perangnya bernama para malaikat. Kalau kamu lihat ya, di dalam kitab Wahyu, malaikat-malaikat ini diutus untuk menghakimi dan menghukum dunia. Begitu dihakimi, dihukum oleh Yesus melalui malaikat, manusia tidak bisa mengelak. Sampai orang itu separuh penduduk dunia itu mati loh. COVID-19 yang mati hanya jutaan, nanti yang mati itu miliaran loh. Bahkan tidak bisa dikubur, Tuhan sampai mengutus burung yang memakan mayat karena tidak bisa dikubur. Jadi Yesus, dia mengatakan bahwa Paskah ini kelak akan datang. Waktu dia datang kedua kali, nah sebelumnya dia mengambil cawan, dia mengucap syukur, dia mengatakan, ambillah cawan ini, bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah sudah datang. Waktu Yesus datang kedua kali, sudah 2000 tahun Yesus naik ke sorga, dan sekarang waktu dia datang kembali sudah di ambang pintu. Dia tinggal buka pintu, dia masuk. Tanda-tandanya sudah di depan mata. Ya, gereja-gereja makin sesat, apalagi gereja karismatik. Nanti gereja karismatik akan bersatu dengan gereja Roma Katolik. Gereja Roma Katolik akan mempersatukan semua agama dan akan dipakai oleh antikristus untuk menguasai dunia. Itu sudah dalam platformnya. Perang, gempa, COVID, LGBT. Tapi untuk kita bisa mengabarkan Injil sampai Yesus datang kedua kali. Nah, kalau kita lihat ya dari tanda yang Yesus berikan, yaitu ada orang yang memikul kendi laki-laki. Nah, sebenarnya Paskah terakhir ini juga adalah tanda yang Tuhan berikan kepada gereja. Tandanya apa? Orang Kristen di zaman sekarang itu melambangkan orang Israel secara rohani di zaman Perjanjian Lama. Saya sudah pernah mengatakan bahwa di dunia ini hanya ada dua kelompok manusia yang nama kita ada kaitan dengan nama Allah. Orang Israel, El, Allah. Isra, pangeran milik Allah. Kalau mereka berbuat dosa, yang malu bukan hanya mereka, Allah namanya dipermalukan. Kelompok kedua yang namanya ada kaitan dengan nama Allah, orang Kristen. Orang Kristen itu bukan kita yang menamakan diri kita sendiri orang Kristen loh, adalah orang dunia yang melihat kehidupan orang percaya Yesus, mengatakan mereka ini adalah pengikut Kristus, dan mereka menyebut pengikut Kristus sebagai Kristen. Kalau kamu hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, kamu nanti mempermalukan namanya Kristus. Dan kepada kita orang Kristen juga diberi dua tanda. Orang Kristen itu seperti orang Israel rohani, ada dua tanda. Tandanya orang Israel adalah sunat seperti yang Tuhan berikan kepada Abraham. Setiap orang Israel pada hari ke-8 harus disunat. Orang Kristen juga setiap anak yang lahir, bayi, dibaptis. Kenapa dibaptis? Karena orang tuanya sudah mengikat perjanjian dengan Allah, dan dia membawa anaknya untuk dibaptis supaya anaknya segera mungkin bisa tahu dan percaya Yesus. Baptisan tidak menyelamatkan. Itu disebut dengan teologia perjanjian.
covenant theologia. Kenapa Abraham menyunatkan Ishak? Karena Abraham sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan, dan Ishak yang disunat otomatis ikut dengan perjanjian Allah dengan Abraham. Kenapa kita membaptis anak-anak kecil? Karena orang tua yang sudah percaya mengikat perjanjian dengan Tuhan, dan anak ini juga mau diikatkan perjanjian dengan Tuhan supaya sejak kecil dia sudah bisa percaya Yesus. Pertanyaannya, anak kecil umur berapa dia bisa percaya Yesus? Umur 3 tahun. Jadi kalau kamu tanya kepada seorang anak, kapan kamu mulai percaya Yesus? Dia bisa menjawab, saya percaya Yesus pada saat saya TKB. Ya, seperti Estra, saya tanya dia, kamu kapan percaya Yesus? Dia bilang TKB. TKB kan belum umur 7 kan? Jadi kita punya TK, kita punya SD, itu sangat penting untuk membawa anak-anak bisa percaya Yesus. Nah, kita lihat di sini, tanda sunat sudah tidak lagi, tapi Yesus memberikan tanda yang lain, yaitu baptisan air. Makanya nanti bulan Desember kita berharap banyak yang bisa mengikuti baptisan air, bukan hanya di sini, tapi di Kuburaya, di Siantan, dan Jalan Parit nomor 2. Itulah peran gereja. Dan setiap nanti awal bulan, minggu pertama ada perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus ini menggantikan Paskah. Ya, Paskah itu yang digantikan adalah di mana roti melambangkan tubuh Yesus, di mana air anggur melambangkan darah anak domba yang mengalir. Kita tentu tidak makan yang namanya sayur pahit, nggak makan ya. Nah, itu tidak digantikan. Itu orang Yahudi, mereka makan roti tidak beragi, anak domba Paskah yang dipanggang, dan sayur pahit. Mereka melakukan Paskah ini, makanan roti tidak beragi itu, selama berapa? 7 hari loh. Selama berapa? 7 hari. Dan gereja di zamannya Tuhan Yesus ya, dan para rasul sampai sekarang seharusnya melakukan perjamuan kudus setiap minggu 1 kali. Mari kita akhiri ya pelajaran pada malam hari ini. Ada satu tambahan dari Markus 14. Di situ ada satu nubuatan tentang Yudas Iskariot. Nah, di situ dikatakan Yudas Iskariot ini dia adalah orang yang akan menjual Yesus. Tetapi sebelum dia menjual Yesus, dia sudah diberi kesempatan untuk bertobat, tapi dia tidak mau bertobat. Makanya ayat hafalan kita, putra manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada ditulis tentang dia. Jadi putra manusia harus disalib. Itu dinubuatkan di dalam kitab Mazmur 22, Yesaya 53. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya putra manusia ini diserahkan dan dijual. Kenapa Yudas itu sampai menjual Yesus? Karena dia orang yang cinta uang. Cinta apa? Cinta uang. Orang kalau cinta uang, apa saja bisa dijual. Contohnya sekarang siapa itu? Yang demi nafsunya dia bisa menjual apa saja. Orang yang kecanduan narkoba. Handphone di depan mata dia curi, dia jual. Untuk apa? Beli narkoba. Ya kan? Lihat TV di rumah orang, dia juga sikat, dia jual. Lihat sepeda motor, dia sikat dan dia jual. Yudas itu orang yang seperti itu, karena semua yang bisa dia korupsi sudah nggak ada lagi, karena Yesus kan uangnya terbatas, semuanya sudah dia korupsi. Waktu sebelum Yesus mati dikatakan ya, di tangannya Yesus ya tidak ada apa-apa. Dan Yesus, kita lihat ya, Yudas itu orang yang bisnismen sejati. Dia tidak ada lagi yang bisa jual, dia bisa jual gurunya. Dia jual apa? Gurunya. Dia melihat ada orang yang membeli Yesus dengan berkhianat, dia jual dengan 30 keping perak. Dan dia jual di sini Yesus itu memang sudah ditulis di perjanjian lama bahwa ada orang yang dekat dengan Yesus sampai Yesus mencelupkan makanan untuk Yudas. Dan Yudas yang mengambil makanan itu sebagai kehormatan untuk Yudas, dia tetap nggak mau bertobat loh. Dan pada saat dia tidak mau bertobat, Yesus bisa bilang, kamu lakukan apa yang hendak kamu lakukan. Saat itu pun ya, maka iblis masuk dalam lubuk jantungnya dan dia pergi kepada orang yang mau menangkap Yesus. Nah, kalau kita lihat di sini, adalah lebih baik untuk orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kenapa tidak dilahirkannya? Kalau seorang sampai ya dalam rahim ibunya dia tidak lahir,
Dia punya dosa keturunan saja. Dia tidak punya dosa yang namanya dosa perbuatan yang dengan sengaja dia lakukan. Maka semua bayi dalam perut yang mati, termasuk bayi yang tidak tahu apa-apa, kalau mati, baik mati secara alami, mati sakit, atau mati dibunuh seperti di Bethlehem, semuanya Yesus ampuni dosanya dan mereka ada di sorga. Lebih baik daripada Yudas sudah lahir, kemudian diberi kesempatan menjadi satu dari 12 rasul, tapi ternyata dia tidak pernah percaya Yesus. Itu bukan berarti dia sudah pernah percaya terus keselamatannya hilang, tidak. Dari awalnya dia tidak pernah percaya Yesus. Ada satu kesaksian. Ada seorang di Inggris, dia dari kecil sudah ikut ke gereja. Kemudian dia rajin ke gereja. Setelah itu dia sekolah dokter, ada kesempatan menjadi misionari. Dia menjadi dokter misionari ke Afrika. Setelah dia bertugas sebagai dokter misionari di Afrika, dia kembali ke Inggris. Di Inggris dia berkebaktian di satu gereja, dan gereja yang mempercayakan kepada dia pelayanan sebagai seorang penatua. Semuanya smooth. Waktu dia jadi dokter, semua bilang, wah bagus orang Kristen jadi dokter. Di waktu dia pergi menjadi misionari, wah orang bilang bagus dia jadi misionari. Dia balik lagi dengan keluarganya ya di kota London menjadi penatua di Inggris, orang bilang bagus. Tidak lama kemudian apa yang terjadi? Waktu dia di Inggris, dia kawin dengan perawatnya. Dia meninggalkan istrinya, anak-anaknya. Terus semua orang bingung kan? Kok bisa ya? Karena semua jalan hidupnya smooth. Dari kecil smooth, jadi dokter smooth, nikah smooth, jadi misionaris smooth, pulang lagi smooth. Tapi waktu dia dites dengan sungguh-sungguh oleh iblis, dia jatuh dalam dosa. Akhirnya gembala sidangnya bilang sama apa? Sama orang-orang lain, dia memang dari awal tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Masa orang yang percaya Yesus bisa meninggalkan anak istri, kawin dengan perawat? Ya kan? Jadi Yudas adalah orang seperti itu. Apakah kamu ya orang yang hidupnya smooth, langkah 1 smooth, langkah 2 smooth, semua orang bilang wah bagus. Tapi kalau betul-betul ya satu cobaan datang, apakah kamu seperti ya murid yang setia atau seperti Yudas Iskariot? Untuk Yudas Iskariot lebih baik dia tidak dilahirkan, walaupun dia pernah ada dalam kandungan orang tuanya, dia bisa selamat daripada dia lahir tetapi tidak percaya Yesus. Orang yang tidak percaya Yesus tidak bisa menyalahkan Yesus, karena Yesus sampai akhirnya tetap menawarkan keselamatan kepada Yudas, tapi dia menolak. Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak, tapi setelah dia melihat Yesus disalib, dia menyesal tapi tidak bertobat. Dia kembalikan uang itu kepada para imam, dan para imam tidak berani mengembalikan uang ini ke dalam peti persembahan. Padahal uang itu adalah uang dari persembahan loh, untuk bagaimana membunuh Yesus. Kamu bayangkan ya, uang persembahan bisa dipakai untuk perbuatan jahat. Dan akhirnya uang itu dipakai untuk apa? Membeli sebidang tanah di Yerusalem yang disebut dengan tanah darah Akal Dama. Kenapa? Karena tanah itu untuk menguburkan orang asing yang tidak punya keluarga. Sebagai kesaksiannya, kalau ada anggota gereja yang dipanggil pulang, mengubur orang yang mati itu biayanya besar. Kalau GKKB mengubur orang mati ya dengan makamnya sampai jadi kuburnya minimal 35 juta. Kalau tidak punya 35 juta, jangan mati. Nggak ada kuburan. Almarhumah Hermine, istri dari Pak Daulat, berapa biayanya? 15 juta lebih. Beli tanah 5 juta, biaya pemakaman dengan peti 10 juta lebih. Buat makam 6,5 juta. Jadi 15 juta
tambah 6,5 juta berapa? 22 juta. Lebih mahal mengubur orang mati daripada melahirkan seorang anak. Ya, jadi sekarang tidak main-main. Ya, Yudas ini 30 keping perak dibelikan tanah darah untuk mengubur orang asing. Jadi kita sudah belajar pada malam ini 3 hal. Tuhan Yesus selalu taat pada hukum Taurat. Setiap Paskah dia pergi ke Yerusalem mulai dari 12 tahun sampai dia mati berapa kali? 22 kali. Sekali pergi 12 hari, pulang 12 hari. 1 bulan jalan kaki. Nggak main-main. Jadi kalau kita 1 minggu saja ke gereja, kalau nggak sanggup, kita malu benar sama Tuhan Yesus. Yang kedua, ada tanda. Karena Paskah ini tanda. Tanda sekarang bukan lagi ya kita perlu menyembelih anak domba Paskah, tapi roti tidak beragi melambangkan tubuh Yesus tanpa dosa. Kemudian anggur sebagai darah Yesus yang bisa menghapus dosa. Ada tanda-tandanya di situ apa? Mereka melihat seorang yang laki-laki membawa kendi. Yang ketiga, tugas Yesus dilaksanakan oleh Petrus dan kawan-kawan dengan bagus. Nah, sekarang juga ya Tuhan Yesus punya tugas untuk kita. Apakah kita bisa menjalankannya dengan baik? Tidak gampang ya. Apa yang tidak gampang? Kita memimpin diri sendiri tidak gampang, memimpin orang lain juga tidak gampang. Datang ke gereja tidak gampang, mengajak orang ke gereja lebih tidak gampang. Ya, jangan sampai tugas-tugas yang seperti itu kita tidak laksanakan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap terima kasih untuk teladan dari Tuhan Yesus yang telah mendidik para muridnya. Dengan Paskah, karakter yang tidak baik dari para murid dapat Tuhan Yesus singkirkan setelah dia mati, mengalirkan darah, dikubur, bangkit, menampakkan diri pada muridnya, dan setelah para murid dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi manusia ciptaan baru yang dapat berkarakter seperti Tuhan Yesus. Ya Bapa, tolonglah kami pada akhir zaman ini, di gerejamu ini, yang telah Engkau berikan tugas untuk menyelenggarakan perjamuan Paskah ataupun perjamuan kudus setiap bulan 1 kali, agar lebih banyak orang dapat percaya dibaptis dan mengikuti perjamuan kudus. Karena roti melambangkan tubuh Yesus tanpa dosa, anggur melambangkan darah Yesus yang ditumpahkan. Hanya dengan darah Yesus dosa-dosa kami dapat dihapus. Hanya dengan darah Yesus perbudakan kami kepada banyak hal di dunia ini dapat dipaskahkan, dapat dilepaskan. Ya Bapa, lepaskan kami dari perbudakan di dunia ini, sehingga kami dapat bukan hanya ya percaya Yesus, tapi kami dapat menjadi budaknya Tuhan Yesus, hanya melakukan yang Tuhan Yesus perintahkan, seperti Petrus dan Yohanes. Dengarkan doa kami Bapa, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap terima kasih dan berdoa. Amin. Kita berdiri, pujian kita terakhir 241. Sika kihila itu heu siko si pak ni yang pak si sipjit siwa 241. Tuhan yang pimpin jalanku. 241 ditulis syairnya oleh Fanny Crosby ya, seorang buta ya. Seorang buta bisa menulis syair yang begitu indah. 241. Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia memperdulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku,
pada jalan berliku. Anugerahnya tersedia, Ia beri kau roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan yang pimpin jalanku, jangan kasih limpahnya. Di bawahnya ku ke sorga, ke tempat rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya, menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Ia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Mari kita bersatu dalam doa penutup. Bapa kami di surga, kembali kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin kebaktian ini dari awal sampai akhir. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan meninggalkan ruang kebaktian ini ke rumah kami masing-masing. Engkau menyertai kami semua, baik yang masih anak-anak, yang sudah bersekolah, maupun yang sudah bekerja, maupun kami yang melayani Engkau secara sepenuh waktu. Kiranya Engkau membantu kami supaya kami dapat melakukan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada kami sebagai orang Kristen yang memuliakan nama Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena Engkaulah Allah kami yang untuk selama-lamanya dapat memimpin kehidupan kami seperti pujian yang kami telah nyanyikan. Tolonglah kami ya Bapa, bahkan Engkau juga menolong khususnya SAL yang akan berlangsung dari hari Senin, Selasa di Siantan, Rabu, Kamis, Jumat di Kubur Raya. Melalui SAL ini banyak anak-anak bisa belajar firman-Mu, sehingga mereka yang belum percaya Tuhan Yesus bisa percaya Tuhan Yesus. Mereka yang sudah percaya Yesus, mereka bisa bertumbuh imannya. Bantulah para guru, para panitia yang bekerja. Berikan kami semuanya dengan kesehatan yang baik, keamanan yang baik, sehingga acara dapat berlangsung dengan baik seperti perjamuan kudus Tuhan Yesus yang di ruang atas pada tahun 30. Kami percaya Bapa, kami sudah serahkan semua rencana yang ke dalam pimpinan Engkau, kiranya nama-Mu yang dimuliakan. Demikianlah doa kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Saudara-saudari, silakan duduk. Saat teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih.